Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita masih diberikan kesempatan dan masih diizinkan untuk hadir dan menyimak pembelajaran pada pagi hari ini, yang semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri secara khusus dan untuk orang lain secara umumnya. Yang saya hormati Bapak Firdaus Wadzdi, PhD, dan teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu lalu Adam Farhan Alwi, serta rekan saya, yaitu Janur Ramadina, serta Nurul Asia. Alhamdulillah, kelompok kami berkesempatan untuk membahas dan mengulas topik seputar apa itu urban sufisme. Baiklah teman-teman, kami akan memulai presentasi kelompok kami. Pengertian tasawuf. Tasawuf atau mistisme atau sufisme yaitu ajaran atau kepercayaan bahwa pengetahuan tentang kebenaran sejati dan pengetahuan tentang Tuhan dapat dicapai melalui meditasi atau pengalaman spiritual yang terlepas dari pikiran dan panca indera. 3 tahapan yang biasanya dilalui oleh seorang sufisme atau seorang sufi agar sampai kepada tingkat ma'rifatullah, yaitu yang pertama tahalli, dan yang kedua tahalli, dan yang terakhir adalah tajalli. Yang pertama adalah tahalli, yang bermakna membersihkan jiwa. Setiap orang memiliki kecenderungan yang berpotensi membuat kotor jiwa atau rohaninya. Kotoran jiwa seperti hub dunia atau cinta kepada dunia, panjang angan-angan atau tuhulu al-amal dan sejenisnya harus dibersihkan karena ia hanya menjadi tabir penghalang bagi manusia untuk lebih mengenal Tuhannya. Dan yang kedua adalah tahalli, yang bermakna memperindah diri. Selama ini manusia hanya sibuk mempermak atau menghias fisik atau jasmaninya dan lalai pada keindahan jiwa. Tidak sedikit di antara kita yang meluangkan waktu lama bersolek di depan cermin, namun tergesa-gesa tatkala sedang berada di atas sajadah dalam beribadah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kecantikan yang sesungguhnya adalah terletak pada jiwa itu sendiri, yang dimana jiwa itu dapat mengantarkan manusia kepada keindahan yang sebenar-benarnya, yakni perjumpaan hamba dengan Sang Maha Indah, yang Maha Indah kelak dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh kenikmatan. Dan yang terakhir adalah menyambungkan diri dengan Tuhan atau tajalli. Seorang hamba menempuh jalan tajalli akan mengarahkan sejauh mana memandang selalu bermuara pada keindahan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, kebaikan Tuhan, kekuasaan Tuhan, dan segala kehebatan Tuhan, maha kuasanya Tuhan. Manusia yang sudah nyambung dirinya kepada Tuhan mengerahkan seluruh panca indera, mengeluarkan seluruh rasa cintanya untuk bergerak ke satu titik yang dimana hanya dia dan hidupnya dihikmatkan kepada Tuhan Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Tuhanlah kita akan kembali dan menjalani kehidupan yang sebenar-benarnya. Pengertian urban sufisme. Sufisme secara harfiah dimaknai sebagai bentuk refleksi diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menanggalkan semua keinginan duniawi. Praktik ibadah, sholat, sedekah, maupun juga peribadatan lain kini tidak hanya semata di masjid maupun di musola. Pesatnya perkembangan sufisme yang berkembang pesat di perkotaan memberikan dampak terhadap transformasi sufisme itu sendiri. Masyarakat kelas menengah urban berupaya kembali membangun keimanan mereka sebagai benteng iman dalam menghadapi tekanan hidup yang semakin meningkat. Maka, adanya sufisme yang dihadirkan dalam model baru ini kemudian lazim disebut sebagai sufisme urban. Urban sufisme di Indonesia. Urban sufisme di Indonesia dimulai sejak tahun 1980-an hingga 1990-an yang ditandai dengan terjadinya peningkatan akses terhadap pendidikan sekuler dan pembangunan ekonomi yang cepat. Pada masa ini, banyak muslim di Indonesia seperti kaum muslim lain di dunia yang menemukan minat baru untuk mengeksplorasi agama yang dipeluknya sejak lahir dan memperdalam kesolehan mereka.
Pada tahun tersebut juga terdapat pemenuhan minat dalam mendalami agama pada masyarakat muslim kelas menengah melalui sejumlah sumber pendidikan Islam yang sebelumnya tidak pernah ada. Sumber-sumber tersebut tidak hanya meliputi buku, majalah, pamflet maupun surat kabar, melainkan juga acara-acara televisi yang semakin banyak tentang Islam dan situs internet pada akhir 1990-an. Pada saat itu, media baru di Indonesia menyuarakan jenis-jenis baru otoritas keagamaan yang di dalamnya tidak hanya ulama didikan pesantren, melainkan para akademisi, jurnalis, dai otodidak, dan lain-lain. Mereka menyampaikan bentangan luas penafsiran tekstual dan gaya keagamaan. Pada masa ini pula, terjadi kemunculan kepopuleran sejumlah penceramah media massa sehingga mereka benar-benar menjadi selebritis. Di era 1990-an, terdapat dai sejuta umat, misalnya Zainuddin MZ, yang menyelenggarakan tablik akbar di ruangan terbuka dan di televisi. Pada peralihan abad lalu, juga terdapat sekelompok penceramah muda di TV seperti Abdullah Gimnastiar atau A'ajim dan Ustadz Arifin Ilham telah menarik ribuan orang urban kaya kepada acara-acara yang disiarkan dari masjid-masjid besar. Namun, penceramah TV kelas atas seperti Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau UJ dan Yusuf Mansur menggabungkan talk show dan hiburan ala opera sabun dengan pesan nilai-nilai Islam dan juga memberikan pesan didaktik yang lebih konvensional sebagai pengisi pesan di tengah-tengah acara lain di TV dan juga sebagai komentator atas acara tersebut. Selanjutnya, bentuk-bentuk urban sufisme di Indonesia. Nah, bentuk-bentuk urban sufisme di Indonesia ada 4. Yang pertama, urban sufisme yang terlembagakan. Di antaranya adalah Yayasan Wakaf Para Madinah pimpinan Nurholis Majid atau almarhum Cak Nur. Melalui kegiatan-kegiatan pengajian dan kursus yang diselenggarakannya, Cak Nur mencoba mengemas tasawuf menjadi menu menarik untuk memenuhi hasrat masyarakat perkotaan yang haus akan nilai-nilai spiritual. Lembaga sejenis lain juga tumbuh, seperti Tazkiyah Sejati pimpinan Jalaluddin Rahmat. Lalu ada IIMAN sebagai pusat pengembangan tasawuf positif di bawah koordinasi Haidar Bagir. Seperti halnya Para Madinah, lembaga-lembaga tersebut juga menyelenggarakan berbagai bentuk kegiatan seperti kursus dan pelatihan dengan menyuguhkan materi-materi yang berkaitan dengan tasawuf. Kendati mengalami pasang surut, kegiatan-kegiatan dengan materi semacam itu pernah banyak diminati peserta yang umumnya berasal dari kalangan menengah ke atas. Tentu saja, cara pengenalan ajaran-ajaran tasawuf oleh lembaga-lembaga tersebut berbeda dengan dunia tasawuf konvensional. Yayasan Para Madinah mengemas kajian tasawuf sebagai bagian dari paket kursus kajian Islam yang ditawarkan. Demikian halnya Tazkiyah Sejati yang memperkenalkan tasawuf kepada masyarakat perkotaan dalam bentuk kursus singkat, serta dengan menyediakan bahan-bahan pegangan dan panduan zikir yang disusun sendiri oleh Jalaluddin Rahmat. Training-training lain pun diselenggarakan dalam rangka melahirkan sufi modern sebagaimana dilakukan oleh Ari Ginanjar dengan ISO yang menjadi mereknya dan lain-lain. Selanjutnya, bentuk kedua yaitu urban sufisme yang lebih menekankan kepada kekuatan zikir dan doa tanpa adanya suatu ikatan dengan organisasi tarekat tertentu. Tradisi sufisme inilah yang dihidangkan antara lain oleh Ustadz Haryono, Ustadz Arifin Ilham, A'agim, dan Ustadz Yusuf Mansur. Para guru sufi umumnya menciptakan formula-formula dan rumusan zikir secara khusus sehingga menjadi pembeda antara tarekat yang diajarkannya dengan tarekat lain. Begitulah pembersihan diri atau tahzib an-nafs yang dilakukan oleh mereka sebagai tujuan akhir dari semua ajaran yang diberikan para ulama sufi terdahulu. Bentuk yang ketiga yaitu urban sufisme dengan organisasi tarekat yang konvensional seperti tarekat Khalwatiyah, Qadariyah, Naqsabandiyah, Tijaniyah, dan lain-lain.
Organisasi-organisasi tarekat ini pada mulanya muncul di perkotaan, kemudian bergeser ke pedesaan, dan pada akhir-akhir ini kembali lagi muncul di perkotaan. Yang terakhir yaitu bentuk keempat, urban sufisme dengan ajaran spiritualnya yang eklektis yang dilakukan dengan model pelatihan spiritual dan meditasi sebagaimana yang dimotori oleh Anand Krishna. Berbeda dengan lembaga-lembaga keagamaan di atas yang berbasis pada ajaran-ajaran Islam, Anand Krishna dengan padepokan Anand Ashramnya menyuguhkan berbagai pelatihan spiritual yang disebutnya sebagai tidak terikat dengan sekat-sekat salah satu agama tertentu, melainkan menggabungkannya menjadi menu spiritual ala Anand. Dari sejumlah buku yang ditulisnya, Anand Krishna terlihat ingin memanfaatkan potensi lokal dari semua agama yang berkembang di masyarakat. Begitu pula dengan kelompok Salamullah yang dimotori oleh Lia Aminuddin atau Lia Eden. Fenomena maraknya praktik dan kajian tasawuf Islam khususnya dan spiritualitas pada umumnya di kalangan masyarakat perkotaan atau urban ini tentu saja merupakan hal menarik karena sebelumnya tasawuf seringkali diidentikan dengan aktivitas masyarakat pedesaan tradisional belaka. Bahkan dianggap sebagai simbol ketertinggalan, mistik, dan irasional. Kini, kajian-kajian tentang sufisme dilakukan di hotel berbintang, di kantor, dan di perumahan-perumahan mewah. Apalagi fenomena bangkitnya tasawuf dan spiritualitas ini sudah menjadi tren global, tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di sejumlah negara lain. Jazakumullah khairan kasiran kepada teman-teman yang telah mendengarkan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.